Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa lifadat wa istifadah. Marhata ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtiha mardhatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa ulumihi bid-darin amin. Al-wudu'u. Al-wudu'u. Kenapa diwaca al-wudu'u? Kok gak al-wudu'a, al-wudu'i? Pelajaran ini lali. Tidak. Amil apa? Ya, amil nasab dan amil jazm atau mujar. Jadi ini ambil latihan ini. Kalau Sabtu dan Ahad pagi pada subuh itu ada kajian latihan maca kitab. Jadi sekalian ini untuk belajar. Di i'rab atau perubahan akhir kata itu kalau aslinya itu mesti di dhammah. Jadi kalau tidak apa-apa mesti yang suruh. Kalau kemasukan amil nasab atau amil jazm nanti amalnya berubah harokatnya. Saya mau. Jadi sampai diangen-angen baca kitab. Al-wudu'u lughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha' wa syar'an ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Wudu secara bahasa adalah penyebutan dalam hal pembasuhan. Itu juga menurut bahasa itu bisa diartikan wudu ya. Cuci muka itu bisa diartikan wudu secara bahasa, karena wudu itu adalah penyebutan dalam hal pembasuhan beberapa anggota badan. Wa syar'an, adapun menurut syar'i, wudu yaitu sebutan untuk pencucian beberapa anggota badan tertentu dengan niat tertentu. Pokok ibadah itu dasar utama itu niat. Ibadah itu dasar utama niat. Sampean rene teko rene wis angger moro ae mbok jagongan mbok apa gak ono niat apik blas. Ndak ada niat thalabul ilmi, ndak ada niat silaturahim, ndak ada niat nyenengno kanca, ndak ada niat apa-apa, hanya datang saja. Ya wis sampean ya oleh ya sesuai dengan ya. Tapi kalau jenengan datang ke sini itu dengan niat yang banyak, aku rene iki ya niat golek ilmu, ya niat silaturahim, ya niat nyenengno kanca, ya niat sedekah, ya niat apa meneh? Ya niat kepengin golek ilmu, golek ridane Gusti Allah, melok perintah Kanjeng Nabi, ya. Melok ngamalno Al-Qur'an. Nah, niat-niat yang banyak ini yang menjadikan sampean hadir di sini itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padha nek wong kang turu raup kepengin gak ono niat nawaitul husla gak ono. Nawaitul wudu'an ndak ada. Pokok raup marung basuh tangan. Oleh apa ya? Gak oleh apa-apa, oleh ya seger itu mau.
Jadi yang membedakan antara adat dengan ibadah itu adalah niat. Makanya dikatakan kalau wudhu adalah pokoknya membasuh bagian anggota itu jenenge wudhu kalau niati. Tapi coba kita lihat secara syarak, wudhu itu apa? Ismun lihosli a'dhari. Oh, pokok asal itu pokoknya nama untuk membasuh anggota-anggota khusus ya. Tapi biniatin maksusatin itu beda nih. Biniatin maksusatin dengan niat yang khusus. Apa niatnya? Yaitu nawaitul wudu lirafil hadasil ashori fardhan lillahi ta'ala. Nah itu jenenge kalau jenengan memperhatikan semua gerak-gerik kita, nggak sampai nggak ono kentek api, ya wis jenengan dahar pokok kalau niatan aku tak makmrek cek kuat nyambut gawe, cek iso golek duit gawe keluarga. Nah itu beda meneh ya, itu sudah dihitung makan kita itu sebagai ibadah. Sama dengan kita mau silaturahim marani tak subhan nang omahe, niatmu apa? Kepingin unjung-unjung, kepingin apa namanya silaturahim, kepingin ya dapat pahala. Itu bukan hanya kunjungan biasa, itu termasuk ibadah. Jadi intinya yang membedakan antara kebiasaan rutinitas dengan ibadah itu hanya apa? Niat. Jadi niat itu merubah rutinitas menjadi ibadah. Tidur ibadah, makan ibadah, ngumpuli bojo ibadah, nyambut gawe apa meneh ibadah. Bahkan sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berangkat bekerja itu sama dengan orang yang berangkat berjihad di jalan. Seandainya kalau niatnya betul ya, terus ternyata dia wafat mati dalam keadaan bekerja, berarti dia terhitung orang mati syahid. Karena niat tok loh. Makanya jangan diremehkan urusan niat itu. Niat itu yang menjadikan seseorang ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Dan niat ini nggak harus sakral seperti aku gak harus bahasa Arab ya apa aku caranya kepingin niat ini, nggak usah. Niat ini mahalluhul qalb, niat ini tempatnya di hati. Cuma lintasan hati, aku budal kepingin nang kanca rek ya apa lah, umpama ngaji wong loro tok ya tambah rame kan tambah seneng ya, terus nambah kanca silaturahim ya nambah ilmu ya. Sembarang diniati pokok sing apik ya. Apa meneh diniati ambek sedekah, diniati ambek golek apa amal kebaikan dan lain sebagainya, tambah luar biasa. Nah, maka dari itu ini yang membedakan antara luhotan dengan syar'an. Jadi luhotan itu pelak ngarani rutinitas ya, tapi kalau ini syar'an secara syarak itu termasuk ibadah, karena di situ di akhir disebutkan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi apa namanya ketika kita membaca Al-Quran itu ada salah satu ayat yang berhubungan dengan wudhu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Ini nanti kalau sudah belajar nahwu ini akan bisa ini tipe faedah ini. Nah, ini jadi Al-Quran itu
diturunkan oleh Allah bukan hanya satu model, satu bacaan, tapi Al-Quran ini diturunkan dengan 7 bacaan ala sab'ati ahruf. Nah, ini tentang apa namanya wudhu menurut lugat dan menurut syara. Sekarang dilanjut furudul wudhu, ya. Furudul wudhu'i. Furudul wudhu'i sitatun. An-niyatu, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mashur ra'si, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, yang terakhir tartib. Rukun-rukun wudhu ada 6. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala, bedakan ya, membasuh dengan mengusap. Nomor 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib. Apa tertibnya? Urut. Jadi urut. Jadi pertama niat. Niat ini apa namanya? Walaupun tidak tertulis dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, kalau mau sholat langsung fasilu. Ini niat tidak ada. Itu mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Makanya menurut Al-Imam Abu Hanifah, niat ini la tajib, tidak wajib, tapi tusannu, sunnah, disunahkan. Dan membedakan antara niat halal wudhu wa halal ghusli. Fal wudhu la yaqa illa ibadah bi khilafil ghusli. Jadi ada perbedaan antara wudhu dengan mandi. Jadi itu kalau orang wudhu tidak ada apa namanya niatan, kecuali memang untuk ibadah. Kalau hanya orang cuci muka, nggak mungkin selengkap orang yang melakukan wudhu. Tapi kalau mandi ini apa namanya bisa rutinitas, setiap orang pasti akan melakukan mandi. Kalau wudhu enggak, paling cuci muka gitu, enggak selengkap orang yang melakukan wudhu. Tapi kalau mandi sama, modelnya orang mandi junub dengan orang mandi biasa ya bodoh ya. Ya, wong Islam Kristen wong Islam itu podo aduse. Tapi wudhu enggak sama. Makanya kalau karena wudhu ini tidak apa namanya enggak sama, maka enggak pakai niat pun wudhu itu mesti adalah ibadah. Jadi intinya gini, niat itu adalah tamyiz, membedakan antara adat istiadat atau rutinitas dengan ibadah. Nah, itu yang membedakan apa? Kalau mandi tadi kan kalau nggak ada niatnya kan jelas iya mandi biasa. Tapi kalau wudhu nggak ada orang wudhu itu, kalau nggak niat memang untuk wudhu gitu loh ya. Kalau uang Kristen nggak mungkin wudhu, paling cuci muka, nggak mungkin selengkap orang yang melakukan wudhu, mulai basuh muka, ya, basuh kedua tangan sampai siku. Anjing.
Makanya menurut Abu Hanifah ini tidak wajib di dalam wudhu itu ada niat, tapi sunnah. Nah, niat ini ada hakikat niat, ada hukum niat, ada waktu niat, ada tempat niat, ada tata cara niat, ada syarat niat, ada maksud niat. Jadi ada satu satu ini bab hakikatun hukmun zamanun wa mahal kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Jadi ada hakikatun niat. Jadi kalau kita melihat apa hakikatnya niat, yaitu menghadirkan untuk melakukan sesuatu. Nah, hukum niatnya apa? Wajib. Karena innamal a'malu bin niat. Tempatnya di mana niat? Mahalluhul qalb. Tempatnya dia di hati. Adapun ngomong nawaitu usolli itu hukumnya sunnah. Makanya ada orang yang nggak mau menyebutkan. Jadi ada orang sholat itu nggak mau menyebutkan usolli fardhol, nggak diajarkan Kanjeng Nabi. Itu memang pekerjaan hati, artinya nggak pakai omongan pun sudah dianggap sah. Niat ini ada syaratnya ya. Jadi mungkin ini bisa ditulis. Jadi niat ini punya apa syarat. Kalau enggak memenuhi syarat ini, orang niat itu enggak sah. Yang pertama, Islamun nawi, orang yang niat ini harus orang Islam. Kalau ada orang bukan Islam kok niat melakukan sesuatu kayak orang Islam, jelas niatnya dianggap tidak sah. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Islamun nawi wa tamyiz. Tamyiz ini adalah yang sudah bisa membedakan. Jadi anak itu sudah ngerti, itu syarat. Terus juga wa ayatuna ahlan lil ibadah. Mereka ini termasuk orang yang berhak untuk melakukan ibadah. Jadi umpamanya orang haid kan tidak boleh melakukan ibadah, bukan ahli ibadah, maksudnya berhak untuk melakukan ibadah. Kok niat ya malah berdosa. Wong nggak boleh melakukan sholat kok malah niat melakukan sholat. Makanya kalau orang haid itu kalau mandi nggak usah diniati mandi junub, ya, malah nggak sah. Wong dia masih dalam kondisi haid. Nah, jadi maksud niat itu tamyizul ibadah minal adah. Tamyizul ibadah ba'dua ba'da sunnah. Dan niat ini punya fungsi membedakan antara ibadah sunnah dengan ibadah fardu. Makanya kalau wudu, seandainya kita menyebutkan ini nawaitul wudu'a ila fil hadasil ashori sunnatan lillahi ta'ala, umpamanya, berarti kita hanya boleh melakukan kesunahan tok ya. Tapi kalau kita mengucapkan nawaitul wudu'a ila fil hadasil ashori fardhon lillahi ta'ala ya, mengucapkan fardu berarti boleh dipakai untuk fardu, boleh dipakai untuk sunnah.
Kapan niat ini dilakukan ketika wudhu? Yaitu ketika basuhan pertama, yaitu membasuh wajah. Di niat itu harus bareng dengan pekerjaan, kecuali niat puasa itu gak bareng, gak apa-apa. Umpamanya mari maghrib langsung niat untuk puasa besok boleh. Tapi untuk selain itu, niat itu harus bareng dengan pekerjaannya. Ghuslul wajhi, yang membasuh wajah yang kedua setelah niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa istaratuna an takuna inda ghusl awal juz minal wajhi wal murad bi awal juz'in ma yulams. Jadi maksudnya apa? Pokoknya awal air menyentuh kulit wajah, disitulah tempat niat. Niat ini bareng dengan pekerjaan. Kadang ada orang itu niatnya masih pas cuci tangan, itu belum masuk, itu belum masuk ya. Jadi niat itu pas bareng dengan yang wajib, yaitu membasuh wajah. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang bertanya, jika dowo-dowo kok di mata nggak paham.